Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mentutorialkan praktikum 10 yaitu Linux booting process. Saya Fikri Aldi Nurhadian bersama teman saya Yosi Ananda Putra. Untuk praktikum 10 Linux booting process harus menggunakan Red Hat Linux karena pada Linux Ubuntu yang berada di VirtualBox itu tidak bekerja atau tidak berfungsi, sehingga pada penggunaan praktikumnya harus menggunakan Red Hat Linux. Mula-mula install Linux pada VirtualBox dengan cara buat baru pada mesin virtual dan beri nama sistem operasinya. Klik buat, kemudian klik mulai. Untuk pemilihan disk ISO nya, sebelumnya saya telah mendownload file ISO yaitu CentOS 6.3 Live CD. CentOS OS ini sama seperti Red Hat Linux, cuman ini dari Live CD sehingga langsung terpasang dan usernya default. Kita mulai. Proses instalasi CentOS ketika login Live CD CentOS menggunakan automatic login sehingga tidak menggunakan user. Live CD yang digunakan adalah sehingga user default. Ini adalah tampilan desktop dari Red Hat Ubuntu. Kemudian untuk membuka terminalnya, klik application, system tools, terminal. Karena user default, maka untuk masuk ke dalam root tidak menggunakan password. Agar lebih optimal dalam penggunaan praktikum, kita harus membuat user baru dengan cara perintah add user. Username yang akan dibuat kemudian beri password.
Untuk user yang baru dalam live cd default user itu tidak bisa digunakan ke dalam root, sehingga harus menggunakan berbagai cara, misal dengan perintah vsudo. Scroll ke bawah sampai menemukan baris root yang diperbolehkan untuk berjalan. Jadi kita ganti nama username yang baru tadi, kemudian save. Kita coba login ke dalam user yang baru. Dengan cara tersebut kita bisa masuk ke dalam user yang baru. Pada Linux booting process, PC boot dan Linux init process adalah sistem Linux pada aplikasi background. Kemudian Linux init process adalah langkah terakhir pada prosedur boot dan diidentifikasi sebagai proses ide. Proses int tidak pernah shutdown. Proses ini merupakan proses user dan bukan proses sistem kernel, meskipun dijalankan sebagai root. Proses boot juga memiliki 6 state operasi, di mana 0 adalah shutdown, state dan 3 ke atas adalah operasional. Untuk praktikumnya, kita lihat beberapa perintah berikut. Program dalam sbin init akan dijalankan. Eksekusi programnya berdasarkan file etc inittab, dan di dalam etc inittab tersebut terdapat baris int default yang terdapat beberapa mode default dari run levelnya. Kita menggunakan perintah cat /etc/inittab. Di dalam sini terdapat beberapa default run level yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti 1 masuk ke dalam single user mode, 2 sebagai multi user, sama seperti default nomor 3, tetapi tidak menggunakan jaringan yang terdapat dalam sistem. Untuk nomor 6, reboot adalah untuk restart ulang sistem tersebut. Dilanjutkan dengan untuk proses run level tersebut, proses init kemudian mengeksekusi script startup yang berada pada subdirektori. Gunakan perintah ls -l /etc/rj.d.
dan itu adalah beberapa script run level 0 sampai 6 yang berada pada sub tersebut. Kemudian setiap nama file yang berada pada directory, misalnya etc rc.d, rc5.d, dimulai dengan huruf S yang merupakan script startup. Jadi fungsi huruf S yang bertanda artinya startup, sedangkan script yang dimulai dengan huruf K merupakan script shutdown. Angka yang mengikuti K tersebut atau S juga menandakan urutan script yang dijalankan. Misal kita lihat pada percobaan ini, kita gunakan perintah ls main etc main rc.d slash rc5.d. Itu adalah beberapa contoh script yang terdapat dalam file etc rcd rc5d. Untuk menentukan default boot run level harus diganti ini defaultnya yang mula-mula 5 menjadi 3. Kita masuk ke dalam file etc ini tab dengan menggunakan perintah direct v, editor v. Scroll ke bawah, di sini terdapat default run level 5. Untuk memindahkan agar boot run levelnya di set 3, kita gunakan atau kita ubah ini menjadi 3, sehingga ketika di reboot nanti proses run level akan menjalankan yang nomor 3. Kemudian kita save. Setelah mengganti di dalam editor v yang telah dirubah variabel ini defaultnya, melakukan reboot, tetapi untuk perintah langsung saja menggunakan perintah init 3 karena kita telah masuk ke dalam GUI jika sistem berada pada mode teks. Jadi untuk masuk ke dalam teks, kita ubah variabel awal tersebut tadi yang telah kemudian ketikkan perintah init 3 untuk menjalankan run level yang nomor 3. Ini adalah tampilan dari teks. Untuk login-nya tadi telah ditambahkan user dengan menggunakan perintah add user. Ini adalah tampilan dari teks. Kemudian untuk melanjutkannya menggunakan perintah init 5. Sama seperti perintah init 3 tadi, init 3 masuk ke dalam terminal teks. Jika ingin masuk ke dalam mode GUI menggunakan perintah init 5.
Tetapi sebelum itu, metode manual menjalankan aplikasi X terminal GUI dengan perintah start X pada konsol VGA untuk keluar. Start X. Sebelum itu, masuk ke dalam root terlebih dahulu. Start X. Maka akan keluar dan kembali ke mode GUI tadi. Sama seperti perintah init 5, ketika sebelum kita terdapat ke dalam terminal teks, kita dapat menggunakan perintah init 5 dan kembali lagi seperti ini ke mode GUI. Kemudian untuk masuk ke dalam single user pada run level default tadi, kita menggunakan perintah init 1. Kembali ke dalam terminal. Init 1. Ini adalah tampilan dari init 1. Sesuai namanya yang dilihat dalam file etc init tab tadi, init 1 adalah mode single user yang dapat dilakukan dengan perintah dan memasukkan run level 1. Untuk perintah init 1 tidak memberikan peringatan kepada user untuk perintah shutdown karena tidak mempunyai opsi mode single user. Hal ini akan muncul dengan menjalankan perintah shutdown dengan delay. Kita bisa gunakan perintah shutdown dan delaynya dengan 1. Misal shutdown 1. Ini adalah tampilan shutdown. Kita masuk lagi ke dalam Red Hat. Perintah lain dari init default adalah init default 6. Itu adalah perintah sama seperti perintah
report init 6 yang terdapat di dalam file init default digunakan sebagai report system. Kita coba masuk ke dalam root terlebih dahulu. Init 6, maka akan merestart atau booting sistem tersebut. Jadi kesimpulannya, perintah init yang diikuti dengan nomor init default tersebut, misal init 3, itu memiliki beberapa fungsi. Misalnya init 3. Init 3 akan masuk ke dalam sistem teks. Kemudian kembali lagi bila ingin masuk ke dalam sistem GUI menggunakan perintah init 5. Jadi perintah tersebut tidak hanya diubah di dalam init defaultnya saja, tetapi juga bisa langsung menggunakan perintah init. Mungkin itu saja yang bisa saya tutorialkan dalam Linux booting process dengan menggunakan Red Hat dan Live CD. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.